Assalamualaikum. Selamat datang semuanya. Siap, baik, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Apa kabar Bu Rispa? Alhamdulillah, keadaan Ibu baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bu absen terlebih dahulu ya. Kelas 8A. Dari Aisyah. Aisyah Latifah. Almaida. Amira. Ananda Mulyana. Karisa. Falisa. Gak ada? Ada. Hilya. Umayiro. Hanaka. Hadir. Muhammad Kania. Muhammad Azka. Muhammad Fazal. Radin Ka. Muhammad Devanda. Nafi. Rima. Raden Cikal. Raisa. Raya. Sakit. Rizki. Rizki ada. Sofi. Tazlila. Zafira. Nathan. Ada. Rezkiano Cipta Wijaya. Oke, berarti hanya Ryan ya yang udah hadir ya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sudah tahu hari ini mau pembelajaran apa? Oke, sebelum pembelajaran Ibu mau melakukan ice breaking dulu ya. Tebak-tebakan dulu. Ice breaking. Ice breaking clue-nya yaitu nama. Clue-nya nama ya. Misalnya ketika Ibu nama Hilya mau menaiki tangga ke lantai 3. Maka Hilya ketika ke lantai 3 itu harus membawa clue-nya nama. Hilya yang ketiga berarti apa? Oke. Membawa apa ini kira-kira membawa apa? Hil yang ketiga L, berarti dari huruf L. Berarti dari huruf L. Membawa apa? Lampu. Kedua. Aisyah
Aisyah yang mana ya ini? Ada dua. Ini aja dulu. Aisyah akan menaiki tangga keempat. Tetapi Aisyah harus membawa satu buah barang, yaitu tangga keempat. Tahu nama sendiri huruf keempat apa? Y apa katanya? Banyak. Oke, Yakub. Kelompok ini Resa. Oke, Resa akan menaiki tangga kedua. Tetapi Resa harus membawa satu buah makanan. Makanan. Dari apa dari Oh, dari A ya. Makanan A. Ada dari A sekolah. Satu, dua. A. Ayam. Oke, konsentrasi ya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ketika menaiki lantai ketiga harus membawa apa? Lantai 3. Domba. Membawa domba katanya. Oke, yang belum kelompok ini. Oke. Siapa ya ini? Udah ngeliat duluan. Nafi. Naik ke lantai 4 mau membawa apa sih? Naik ke lantai 4. Satu, dua, tiga. Naik ke lantai 4. Membawa apa? Huruf keempat apa namamu? Dari I. Membawa apa? Huruf I. Ikan. Oke, tepuk tangan. Konsentrasi ya, masa nama sendiri huruf ikan ya. Bentar aku mencet ya. Keras banget ya. Nah, Ibu mau tahu dong hari ini perasaan kalian. Apakah ada yang sedih mungkin ya, ada yang Bu aku gak sarapan jadi moodnya kurang baik. Bu aku happy karena tadi bertemu dengan seseorang misalnya. Enggak ada. Misalnya Bu aku marah nih karena ada yang ngeledekin. Jadi Ibu tolong ingin tahu perasaan kalian lalu ditempel di emoticon di belakang. Boleh dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 1. Nah ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Atau enggak Bu, aku malamnya bergadang jadi hari ini ngantuk, sedih. Ya, boleh tuh ditempel sesuai dengan perasaan kalian yang hari ini diungkapkan. Bu hari ini aku nggak dikasih bekal sama mama, jadi aku sedih. Oke, sad, tulis sad. Oke, sudah kelompok 1, kelompok 2, silakan. Itu udah Iwan aja Iwan. Yang deket. Baik, kelompok 3 silakan.
Ada yang nggak sarapan tuh katanya tadi. Boleh. Misalnya atau enggak sarapan juga aku happy. Gak apa-apa ditimpa aja. Kalau nggak cukup ditimpa aja. Tapi itu angry, bored. Oke, kelompok 4 silahkan. Siapa yang nyarat ini? Kelompok 5. Kalau nggak cukup ditumpuk aja, nggak apa-apa. Ditumpuk aja boleh. Oke, siap. Boleh biasa aja semua ya. Udah semuanya? Udah semuanya ya. Oke, di sana ada yang happy. Tepuk tangan yang happy. Ada yang sad. Siapa nih yang sedih? Ibu nggak kelihatan. Yang sad siapa? Coba boleh cungkan. Bim, kenapa? Terus di sana ada yang angry, ada yang bored. Oh, banyak yang bored. Kenapa nih, Hilya? Kenapa bored? Gak tahu, Bu. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini menjadi happy semuanya ya. Nah, oke. Ibu mau tanya dulu nih, sudah sarapan semuanya ini? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa belum? Cung, yang sudah sarapan hari ini? Wah, 50%, 80%. Sudah sarapan. Sarapan apa hari ini? Alma, sarapan apa hari ini? Sate ayam. Mantap banget ya sarapannya sate ayam. Raisa, sarapan apa hari ini? Lupa ya, sarapan apa? Aisyah. Roti aja. Roti sama meses. Coba Iwannya, sarapan apa hari ini? Telur dan susu. Wah, hebat. Telur sama nasi. Ada apanya tuh berarti dalam telur? Ada protein, ada lemak, ada nasinya apa kandungannya? Karbohidrat. Nafi sarapan apa? Belum sarapan. Oke, Hilya sarapan apa hari ini? Telur dadar. Telur dadar sama apa? Telur dadar sama nasi. Oh ya, kelompok Ikhwan. Sarapan apa hari ini? Telur sama nasi. Oke. Kenapa sih kita harus sarapan? Biar dapat energi. Biar fokus. Biar sehat. Sarapan apa yang tentunya baik untuk tubuh itu? Protein. Coba apa? Jelaskan kenapa kita harus sarapan dengan yang mengandung protein tinggi. Oke, membantu otak menjadi fokus. Betul. Yang kedua, apa sih manfaat protein itu? Ayo, kemarin masih hangat kemarin. Apa A? Apa? Membangun
supaya kita kuat, supaya kita berenergi terus, dan menggantikan sel-sel yang rusak itu. Terus yang ketiga, apalagi? Makanya untuk yang diet itu biasanya harus tinggi protein. Nah, itu kenapa protein itu? Oke, nah. Bisa mengenyangkan lebih lama. Makanya kalau pagi-pagi itu baiknya protein. Terus apalagi kelompok belakang. Nah, kenapa harus protein sarapannya? Biar energinya banyak. Tadi untuk diet katanya biar mengenyangkan, karena protein itu bisa mengenyangkan tubuh lebih lama, mengenyangkan perut menjadi lebih lama. Apalagi mengendalikan gula darah itu. Makanya kalau pagi-pagi itu sarapan bagusnya jangan makan nasi, harusnya ya protein. Contohnya nih, misalkan Aisyah mau diet, sarapannya telur rebus aja, ya nggak usah pakai nasi lagi, telur rebus aja, telur rebus atau boleh tambah susu gitu, karena bisa mengendalikan gula darah juga. Nah, betul. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Enggak ada ya? Muncul. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian ketika setelah menonton video tentang proses pencernaan, diharapkan bisa mengetahui bagaimana proses sistem pencernaan itu. Kemudian nanti setelah menonton kalian bisa menyusun bagan sistem pencernaan, nanti Ibu kasih LKPD-nya, dan mencocokkan fungsi-fungsi sistem pencernaan sesuai dengan organnya. Setelah menonton tentang video pencernaan, nanti Ibu kasih LKPD juga, lalu kalian bisa mempresentasikan, ya, mempresentasikan per kelompok maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit. Jadi sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan nanti. Jadi Ibu harapkan nanti tiap kelompok harus mengerjakan, ya, bergotong royong, harus aktif, karena nanti yang dinilai itu sikap dari keterampilan, kemudian sikap sosial juga, kerjasama, dan sikap spiritualnya. Tapi yang paling penting dari sikap sosialnya, ya, keaktifan per kelompok, dan bagaimana cara menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya Ibu belum nanya nih. Ketika kalian nanti sarapan, bagaimana sih proses pencernaan ketika makan masuk sampai dikeluarkan lagi? Oke, coba ada yang tahu? Proses sistem pencernaan itu apa? Apa saja? Nah, yang pertama apa? Kerongkongan dulu, ya. Kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, usus besar,
Sebelum ke feses, kotorannya disimpan di mana dulu? Di dalam rektum. Jadi sebelum lewat anus disimpan dulu di dalam rektum gitu. Nah, itu salah satu proses sistem pencernaan apa yang kalian makan tadi pagi. Pertanyaannya, apakah semua makanan terbuang? Tidak. Terus yang tidak terbuang kemana? Menjadi energi, terus menjadi nutrisi. Oleh organ apa penyerapan nutrisi makanan itu? Lambung, usus besar, sebelum makanan terbuang, maka ada proses penyerapan terlebih dahulu. Nah, diserap oleh apa? Apakah usus besar atau usus kecil nih? Oke, ada bukunya, boleh dibuka sambil dibuka bukunya. Harus langsung. Oh ya udah. Video aja langsung. Video aja. Langsung video. Apa ya? Wah, itu mana dong? Mau diperiksa. Langsung video aja. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Jadi nanti ketika kalian setelah menonton video pembelajaran, kalian bisa memasangkan apa sih fungsi dari sistem organnya. Nah ini ya. Oke, kelompok 1. Ini ditempel nanti. Jadi ada yang mencatat, ada yang di sana. Iya dicatat. Kalau yang ditempel dari sini. Ada yang menempel, ada yang mencatat ya. Ada yang menempel, ada yang mencatat. Push. Inhale ya. Itunya belum ya? Udah apa? Nih, ada yang menempelkan. Ya, nama kelompoknya.
Ada yang menempel, ada yang mencatat. Kalau mencatat di sini, siapa yang mau mencatat? Disalin. Fungsinya apa? Nomor 1 itu organ. Udah semua ya? Ini LKPD-nya udah yang ini. Tabel ini udah semua? Iya, sama anggotanya ditulis. Ini udah dapat semua? Udah? Oh, ini lebih berat ya. Anggotanya jangan lupa ditulis nama kelompok. Ditempel. Nanti di sini ditempel. Semua? Iya. Cukup enggak? Iya. Di sini aja. Kayaknya nggak dapetinnya nggak itu dah. Dapetinnya bawa lagi. Cuma 1. Ya, nggak apa-apa. Udah ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini khas. Ini kantong empedu. Ini apa, Bu? Yang hijau-hijau ini? Empedu ya? Ini hati, itu empedu. Kantung empedu. Tuh yang kecil itu empedu, tapi nggak dipanahin kan? Kalau empedu ada panahnya nggak? Ini apa? Ini apa, Bu? Yang Sama. kecil ini? Panahnya yang mana itu? Bentar, gue lihat dulu. Ini apa, Bu? Ini sih harus ini kantung empedu. Sini apa ini? Oh ini pankreas. Pankreas. Enggak, bukan yang Pankreas. Nah, yang kuning, yang kuning. Yang kuning. iya, pankreas itu yang kuning, pankreas. Ditempel. Sebentar ya, Ibu bawa dulu lakban ya, kurang ya? Ini pankreas. Iya, bentar ya, bawa dulu lakbannya satu lagi. Ini ya. Ini lakbannya, ya. Bawa, ada yang bawa lakban lagi? Kalau ada boleh pakai. Kalau yang belum ini Ibu bawa. Iya, dicocokkan. Mulut fungsinya untuk apa? Ibu mobilnya kebesaran, jadi ditutupkan aja. Secukupnya aja. Sering ke sini. Pokoknya cocokkan aja dengan nama yang ini. Itu tuh kayaknya. Nah, tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Kasih nomor aja. Itu. Nih ditempel di sini. Terus yang kedua, ini dia. Ibu nggak mau. Satu botol. Iya. Berarti ini enggak usah. Ini aja langsung ke mulut. Jadi ini mulut. Ini dapetinnya ya. Nih. Apa halil? Gila. Apa? Oh, boleh. Mau ke toilet besok enggak? Nah, ini mulut. Ini tulis langsung fungsinya. Satu. Ini nomor 2. Udah. Semua.
Nih, double tipnya ada nggak? Kamu pakai lem nempel nggak? Tadi kita tulis di situ. Membawa makanan. Iya. Ya. Ini yang pertama itu kan panahnya 2 ya. Terus ini berarti Oh, satunya oke. Jadi ini nggak usah. Satu aja mulut. Iya, Pak, ini reklamnya Nih, lakbannya aja nih, lakban. Nah, ada yang nulis, siapa yang nulis? Oke, dari penulis ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, 4, nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, 8, 9 di sini. Ya. Dia boleh. Boleh, silakan ditempelinnya sekarang sama ditulis ya sekarang juga. Yang 9 di bawah. Lektum itu nomor 8, nomor 9 ada sih. Waktunya hanya 40. Apa? Video. Oke, udah pegang semuanya. Nina. Oke, perhatikan dulu ya, ini video sistem pencernaannya. Ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu juga meminta kalian semua ya, gimana kata kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya dan kaitannya dengan materi kemarin adalah jika kita sudah membahas tentang 6 komponen makanan atau 6 komponen makanan yang harus kita konsumsi, maka timbul lagi ada pertanyaan, jika kita konsumsi tersebut, bagaimana cara pengolahannya dalam tubuh kita? Bagaimana tubuh kita menyusun makanan tersebut menjadi zat yang terwujud sehingga bisa kita serap dan bisa kita gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Mari kita cek bersama-sama. Jadi, berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan itu dibagi menjadi 2, yakni proses kimiawi dan proses mekanis. Apa yang disebut dengan proses kimiawi? Proses kimiawi ini adalah dengan adanya bantuan enzim, makanan tersebut akan dicerna, diubah menjadi zat penyusunnya. Nah, yang kedua adalah proses secara mekanis. Secara mekanis ini, makanan akan berubah dari bentuknya yang besar menjadi bentuk pada partikel yang paling kecil. Nah, bentuk apa yang pastinya adalah bentuk biji. Ini kan maksudnya untuk mengomong ya, dari makanan yang ukurannya besar untuk ukuran yang paling kecil. Selain itu, proses ini dilakukan oleh apa sih? Nah, ternyata dua proses ini dilakukan oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini terdiri atas mulut, kenal kanan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Atau biasa berpisah dengan sebutan makrosaluran. Ya, kemudian yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu apa sih? Kelenjar pencernaan ini adalah bagian dari atau pencernaan yang bisa menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya itu ada hati dan pankreas. Sekarang kita akan membahas di dalam mulut ini, maka makanan akan dicerna secara mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis itu dengan cara apa sih? Caranya adalah dengan bantuan gigi. Jadi gigi nanti akan mengunyah cara lembut makanannya. Maka ini yang disebut dengan proses mekanis. Lalu proses secara kimiawi. Nah, proses secara kimiawi ini dihasilkan oleh yang disebut dengan kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah ini nanti akan menghasilkan enzim. Enzimnya ini namanya enzim petialin. Enzim petialin ini fungsinya adalah mengubah amilum menjadi
tosa. Kemudian dari mulut nanti makanan akan terdorong ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini itu apa sih? Jadi di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan ini nanti makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini nanti akan menghasilkan yang namanya getah lambung. Nah, getah lambung ini nanti akan menghasilkan enzim-enzim. Enzim itu biasa disaksikan dengan nama LAPER. L untuk lambung, A untuk asam klorida, P untuk pepsin atau PE untuk pepsin, dan R untuk renin. Jadi lambung ini menghasilkan enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Asam klorida sendiri itu fungsinya untuk apa? Untuk membunuh bibit penyakit. Kemudian PE atau pepsin, ya ini untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin ini untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian setelah dari lambung nanti makanan akan terdorong masuk ke usus halus. Di usus halus ini ternyata terdiri atas 3 bagian, yakni yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Di usus 12 jari ini nanti ternyata saluran usus 12 jari ini masuk 2 saluran pencernaan, yakni pankreas dan kantong empedu, di mana pankreas ini nanti akan menghasilkan yang namanya enzim yang biasa disaksikan dengan enzim PLTA. P untuk pankreas, L untuk lipase, T untuk tripsin, A untuk amilase. Kita bahas ya. Jadi ada L itu lipase. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kita selalu ingat kalau L itu berupa awalnya kan lipase itu kan berupa awalnya L. Jadi selalu teringat dengan kata-kata lemak. Kemudian T adalah tripsin. Nah, tripsin itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Nah, ada kata P ya, ada P di tripsin. P itu berarti Kan mengerjakan LKPD, diskusinya hanya 20 menit saja. Lalu mempresentasikan nanti terakhir 10 menit tiap kelompok. Oke. Bagan itu ditempel sesuai dengan fungsinya. Ini ada 2 ya. Gak usah banyak. Ada berapa itu? 7. Itu ada berapa? Bentar. Yang enggak ada itu sebentar ya, ibu coba. Oh, yang kecilnya ya? Yang kecilnya yang terakhir ada. Ya, sebentar. Ditimpa. Kalau yang ini baru ada. Nah, itu kan itu yang tadi pakai. Iya. Ini satu aja ya, jadi ini nomor 1. Nomor 2 itu nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2, ini 3. Laring, ada faring. Coba di buku ada nggak? Kalau ini baru kerongkongan. Ini kerongkongan. Ini laring atau faring? Tenggorok. Coba di buku sih. Nah, itu. Ini lambung. Ditimpa aja kalau nggak cukup. Ada debatipnya cukup tidak? Berarti faring ya. Ini lambung. Ini baru kerongkongan. Yang agak kerongkongan. Iya, iya ini satu aja sama. Ini berarti di sana. Kalau ini oh, di sini aja. Atau mau paling atas aja biar cukup ya di atas. Ya di sana esophagus. Oh di buku cari.
Nggak harus sesuai dengan buku ada kan? Manfaat pankreas ini. Nggak ada. Esophagus, nggak ada esophagus. Nah ini belum menuju ke esophagus atau organ ini. Nah ini esophagus itu untuk meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Esophagus. Sebentar. Lambung. Oh iya lambung gimana nih? Yang lambung mana? Nah ditutup aja sampai sini. Ini tutup enzimnya. Tutup aja sama enzim tutup berarti diganti sama apa ini? Bawah lambungnya ini pankreas. Ya. Itu empedu, kayak empedu hati. Udah cukup. Udah cukup. Di bawah aja berarti dari bawah aja di sini. Ini anus di paling bawah, lagi ini rektum di sini, usus di sini, rektum. Oh iya. Kenapa? Itu ada berapa? Ini lambung ini lambung. Hati coba enggak. Nah, boleh bebas gimana kalian? Oh seperti ini boleh. Kalau nggak cukup bisa dimiringkan ya. Kalau tidak cukup bisa dimiringkan. Bisa dimiringkan di sini. Misalkan nyimpennya gini. Nah, ini lambung. Ini tuh lambung. Yang nyata siapa? Udah beres. Beres. Good. Ke depan ya. Rizky. Ya, Farid. Kerongkongan dan tenggorokan. Kalau nggak cukup boleh dimiringin aja di sini belakang lampu, berarti di sini. Udah, cukup. Yang khusus besar sama yang di sini aja kalau kegedean, kalau nggak cukup. Tapi itu Ivan cukup. Terus halus. Ya ada. Terus gini mana? Ini apa? Ini tuh apa ya? Lambung. rektum. Terus halus gimana? Kalau tidak ada, kalian bikin tulisan sendiri ditempel. Kalau ininya nggak ada. Pankreas. Ya. Pelan-pelan. Kalau nggak cukup bisa di sini aja ditempelnya, gini, miring aja miring. Bisa Udah. Usus besar. Usus besar. Enggak. Empedu, produksi enzim pencernaan. Ini apa? Usus halus. Pankreas mana? Pankreas. Oke, sebagai tempat penyimpanan feses sementara khusus ya. Kita cari dulu ya. Kalau nggak ada, kalian bikin sendiri. Tempel di sini. Kalau ininya hilang. Ya, tuh ya. Yang penting nanti ketika presentasi tersampaikan aja. Aman? Mata siapa? Kan memang harus begitu.
Apa yang sulit? Ada yang dua nggak ini nggak? Ini ya. Tulis besar. Rektum. Tempel ya. Kalau nggak cukup boleh di sini aja gini rektum. Tulisin rektum di sini di atasnya ditulis. Kalau lambung nggak cukup ini lambung. Ya udah deh kalau kata aku nggak apa-apa tulis aja keluar aja. Jadi miringnya gitu aja. Usus halus kalian mana yang berbeda? Oh, usus halus beda ya? Iya, betul. Tambahin aja ya. Mas bilang halus beda ya? Berarti kalian bikin aja di sini. Tempel dari sini. Ya itu, kayaknya hilang kemana deh? Kita tadi belum. Ini sampai itu nggak ada. Ini juga nggak. Udah ya, tulis di kertas aja, tempel di sini. Boleh, kenapa? Pankreas tadi. Rektum. Yang Apa ya? Tadi itu udah dihitung 8. 9. Oke, kalian bikin aja di kertas. Penting. Ya, sesuai buku aja. Penyerapan makanan. Masih ingat gak sama yang tadi videonya? Usus halus dulu atau usus besar dulu? Ada kan usus 12 jari. 7. Usus besar dulu. Tulis aja yang dia. Oh iya, salah ini Mas. Ih. Oh iya, harusnya usus halus dulu. Halus sesuai ini aja. Usus 12 jari. Ini ada nih. Oh, di sini gak ada. Nggak baca di sini ada. Apa? Gak apa-apa di sini boleh. Gracias.
Nah itu aja. Tapi panahnya nih. Ini usus besar yang ini usus halus. Jadi usus besar ini kan penyerapan air. Kalau penyerapan air berkurang, fesesnya nanti keras. Ini penyerapan sari makanan. Nah, dan usus penyerapan. Nah, penyerapan zat makanan itu usus halus. Iya, ini tuh usus 12 jari ini tuh. Usus halus itu tuh masuk ke dalam usus 12 jari. Fungsinya untuk penyerapan zat-zat makanan yang termasuk ini. Ya. Pokoknya fungsinya untuk penyerapan zat-zat makanan itu. Kalian yang menulisnya penyerapan zat-zat makanan aja atau kayak ada tambahan-tambahannya gitu? Udah lah. Itu aja. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya, tuh. Jadi kadar air, kalau kadar air banyak ya maka si fesesnya nanti nggak keras gitu. Nah, kalau air besar akan mengeluarkan air. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh mikroorganisme yaitu bakteri E. coli. Ya. Udah aman? Ada pertanyaan? Yang mana usus halus? Usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Iya. Jadi nanti dijelasin di depan ketika kadar air banyak, maka bagaimana tuh? Dan ketika kadar di sini ada kan? Nah, jika kadar air sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan air. Makanya, kenapa feses kalian keras? Penyerapan airnya kurang. Gitu. Dah. Yang mana? Yang kedua ya? Faring. Ini nih. Apa menarik makanan? Ada gerakan peristaltik kan di sana tuh. Nah ini nih. Gerakan peristaltik menyambungkan ke dalam lambung. Kalau bolus. Nah, menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan meremas itu jadi menarik ke dalam lambung kan nantinya. Yang mana? Ya. Yang mana usus halus yang mana? Usus halus. Nah, yang mana? Iya, gitu. Pendorong makanan aja. Udah beres ya ke depan. Setelah presentasi. Udah ya, udah. Sudah selesai semuanya. Ditilep aja. Ditilep aja. Yang mana yang nggak ada? Ini usus halus, ini usus besar. Terus mana lagi? Hati. Usus besar udah dapet nih. Usus besar. Aman? Mana yang belum? Ini usus halus. Ini usus halus. Manfaatnya, usus halus itu untuk penyerapan zat makanan. Kan di sini ada nih. Penyerapan zat makanan terjadi di ileum. Gak usah lah, itu aja. Satu. Mau dibagi boleh, kalian jelasin nanti di depan. Jelasin aja lah. Rektum, oke udah.
Ini udah beres nempel semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dihapus jangan. Yang tiga bagian. Boleh kayak gitu juga boleh. Nanti di sini aja di samping. Jadi khusus halus terfungsi badan penyerapan zat-zat makanan. Apa khusus halus tadi fungsinya? Sebagai penyerapan zat-zat makanan di dalam ileu terjadi. Nah ini ada nih. Ya. Kalau mau dijelaskan semuanya di depan boleh. Ini kan terbagi 3 bagian. Rektum muda, tempat penyimpangan usus sementara. Usus besar mana? Membusukkan sisa makanan, mengatur kadar pada sisa makanan, dan mengubah makanan. Oke, siap. Ke depan ya, siap. Iya, pokoknya sesuai misalkannya gitu. Pemahaman kalian aja bahwa jadi kelompok kita akan mempresentasikan tentang macam-macam sistem proses pencernaan manusia. Apa saja? Jelaskan satu-satu. Sampai kesimpulan. Masya Allah. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Benar. Contoh orang amilase. Oh itu amilase ya? Gak usah sama enzim kepanjangan. Kalau tapi udah ada sama. Oh boleh deh, boleh ini sudah ada kan ya? Iya fungsinya. Ini pokoknya baca dulu. Bukannya petialin ya? Kan yang ludah itu mulut, amilase sayang. Amilum. Terus yang dari petialin apa? Amot, nari. Yang petialin bukan yang dari ludah itu ya? Ya. Jadi kan itu kimiawi. Nah mengubah amilum menjadi maltosa. Bisa, boleh ditambahin. Atau mau sesuai dengan ini boleh. Udah ada yang siap maju ke depan. Kesimpulannya itu adalah jadi setiap akan mengurangi Allah sebagai Allah karena itu kita harus menjaga kesehatan. Udah siap? Kalau mau ditambahin enzim petialin boleh. Amilase itu dari mana sih? Amilum, mengubah amilum menjadi maltosa kan? Dari mana? Enzimnya dihasilkan dari apa? Mulut. Amilase. Mulut apa ludah? Mulut. Ludah petialin air liur atau dinamakan dengan saliva. Oh, bukannya ludah itu kan menghasilkan enzim petialin. Enzim petialin itu mengubah amilum menjadi maltosa. Terus ini kenapa? Boleh kayak gitu boleh. Bingung, jadi ada 2 kan di dalam mulut itu, tapi ibu ngambilnya salah satu aja. Boleh. Siap ya? Oke. Siapa yang udah siap? Boleh maju ke depan, Ikhwan dulu. Hah? Nanti. Setelah itu boleh istirahat. Organ pencernaan dan pencernaan yang lemah, maka dari itu kita kan harus ada kaitannya sama itu. Kita harus ada dari proses pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, mulut, halus, besar, baru dikeluarkan dari anus, dari nah, kita harus menjaga pola makan kita, faring juga. Iya. Faring. Kalau mau faring esophagus dia bisa. Laring, faring bisa, mau laring. Usus halus Udah? Belum? sebagai penyerapan zat-zat makanan.
kelompok 1 siap? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Bas pesan. Ya. Hasil dari kelompok 1. 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menamakan Adifa Almaira akan mempresentasikan proses pencernaan pada manusia. Jadi yang pertama itu buat proses pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut. Mulut itu fungsinya sebagai tempat masuknya makanan. Yang di dalamnya itu terdapat dua sistem pencernaan, yaitu oleh mekanis dan kimiawi. Mekanis itu dilakukan oleh gigi untuk menghancurkan makanan, untuk menghaluskan makanan. Nah, kalau untuk yang kimiawi itu dihasilkan oleh kelenjar ludah yang namanya itu enzim tialin. Tialin ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya masuk ke lambung. Lambung. Iya, tadi ke lambung. Baca sama lambung berfungsi untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam. Mencerna protein dan mematikan mikroorganisme yang ada. Organ ini bekerja dalam sistem pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam cairan. Enzimnya terdiri dari enzim, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Renin berfungsi untuk enzim yang mengubah protein sistem menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Pada bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen dan menjadi selanjutnya ada lanjut ke hati. Lanjut ke hati aja deh. Hati. Hati itu berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan tubuh yang membantu proses pencernaan. Nah, kantong empedu ini fungsinya menyalurkan kandung ke usus halus. Lalu lanjut ke pankreas. Oke, saya jelasin. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Ini lanjut ke usus besar ya. Oke. Lalu usus halus dulu ya. Usus halus ini memiliki tiga bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Berfungsi sebagai penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di ileum. Terus lanjut, makanan itu akan disalurkan ke usus besar. Usus besar. Usus besar berfungsi
mengalir pada sisa makanan dan mengubah makanan menjadi feses. Lalu feses akan disimpan sementara di rektum, lalu akan dikeluarkan melalui anus. Kesimpulannya adalah, jadi Allah itu kan telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya dengan organ pencernaan yang lengkap. Nah, mulai dari proses pencernaan itu dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, hingga dikeluarkan melalui anus, feses itu. Kita harus menjaga pola makan kita, makan gizi yang seimbang, ya, dan harus dilengkapi dengan protein, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, air, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dipukulin gak? Ini dikasih nama gak ayah kamu? Udah kasih kelompok belum? Itu kasih satuin aja. Oke, kelompok Nafi siap? Silakan. Udah pada siap belum? Mau tahu mereka mau belum? Belum. Dikit lagi. Jelas adanya sih. Belum cuy. Pilih ya udah. Itu kan udah, itu udah. Belum pada siap. Hah? Pada siap. Oke. Mengubahnya menjadi feses dengan dibantu bakteri. Ini usus besar. Kalau usus halus itu penyerapan zat makanan. Penyerapan zat makanan. Ini ganti aja coret penyerapan zat makanan. Ini usus halus. Yuk, udah. Depan ini. 5 menit, jangan lama-lama. Sok. Kan di sini ada. Belum, itu masih ngegunting. Udah ya? Enggak, itu mah udah. Kita belum udah. Udah, oke, maci. Nanti Tes. belum beres. Processing voice. Tes. Udah? Oke, perhatikan kelompok Ikhwan akan mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pencernaan manusia. Radit, Faja, Anaka, Cikal, Nathan, Nafi, dan Radinka. Organ pertama ada mulut. Organ pertama ada mulut. Fungsinya tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Sistem pencernaan mekanik oleh gigi, sistem pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Organ kedua faring, menutup ujung saluran pernafasan yang disebut epiglotti. Organ ketiga esofagus, mendorong bolus ke dalam lambung. 4. Lambung, otot lambung
besi berkontraksi, mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanik dan mencampurnya dengan getah enzim. Pankreas. Fungsinya menghasilkan enzim pencernaan. Usus besar mempunyai fungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Usus halus mempunyai fungsi memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, usus penyerapan. Rektum mempunyai fungsi untuk menyimpan feses. Escherichia coli atau bakteri E. coli. E. coli aja. Bakteri Anus E. coli aja. mempunyai fungsi mengeluarkan feses. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Siap ke depan? Oke, kelompok 4 berarti ya. Pakai ini Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pencernaan usus. Pencernaan usus. Pencernaan manusia. Oke. Kelompok 4 yang udah langsung aja. Oke. Yang pertama dari pencernaan manusia ada mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya sistem pencernaan, kemudian diuraikan oleh enzim amilase menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Ini serap. Selanjutnya ada mana? Itu tadi sini apa? Enggak, udah. Selanjutnya ada faring yang berfungsi untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meramas yang mendorong makanan menuju lambung. Sini jangan didedet dong. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk mendorong makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristatik. Yang selanjutnya ada lambung. Lambung fungsinya untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam, lalu mencerna protein dan mematikan mikroorganisme yang ada. Organ ini bekerja dalam sistem pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Udah dikasih kelompok, nama kelompok di bawah. 5, 6. Ya. Pankreas fungsinya untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Terus lanjut. Terus kemudian ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk usus halus. Astagfirullah. Kemudian ada usus halus berfungsi menyerap zat-zat makanan ke dinding usus halus, lalu akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah. Usus besar. Iya kan? Kamu Yang ke-7 ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli.
Selanjutnya ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Lalu yang terakhir ada anus, sebagian tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Silakan kelompok 5 dulu. Boleh. Nah, dia kelompok 2 ya. Batang. Udah, ini udah kasih nama. Iya, nama anggota. Ya, nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abim, Reski, Aska, Rizky, Nak, Gada. Nama-nama dan fungsi organ pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar liur atau saliva yang membantu mencerna makanan dengan mengunyah. Proses mencerna makanan oleh gigi di dalam mulut disebut pencernaan mekanis. Yang kedua ada faring dan esofagus atau kerongkongan. Makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam ekak atau faring. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus atau kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke lambung. Yang ketiga adalah lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bulus, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Bulus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Keempat adalah pankreas. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum, berfungsi memecah pepton menjadi asam amino, memecah amilum menjadi maitosa, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Yang keenam ada usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Suatu lubang pada dinding dulu menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Nomor 7, rektum berfungsi untuk menampung feses dari proses pembusukan sisa-sisa makanan sebelum. Yang kedelapan ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Kelompok silakan kelompok 2. Namanya tulis dulu. Yang kertas lembarnya mana? Oke, makasih. Ais. Asal 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kalian semua tuh pernah kepikiran gak sih gimana ya kira-kira proses perjalanan makanan yang kita punya sampai berakhir menjadi feses? Nah, jadi di sini kelompok 2, kelompok kita akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan kepada teman-teman semua. Oke, jadi yang pertama di sini dimulai dari mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat awal masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, sistem pencernaan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mekanik dibantu oleh gigi, lalu ada kimiawi dibantu oleh enzim. Nah, enzim amilase juga akan menguraikan makanan menjadi gula yang sederhana. Berikutnya ada esofagis berfungsi membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya ada hati yang berfungsi menghasilkan getah empedu dan disalurkan duodenum. Getah empedu berfungsi sebagai untuk mengemusikan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan menghasilkan senyawa bikarbonat. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada makanan. Usus halus berfungsi penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus halus. Selanjutnya ada rektum untuk membusukkan sisa makanan dan mengubah menjadi fases dengan bantuan bakteri E. coli. Yang terakhir ada anus sebagai tempat untuk membuang fases dan zat sisa makanan. Terus ada lambung berfungsi untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam dan bekerja dalam sistem pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan karena dicerna oleh enzim dalam getah. Enzimnya terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Renin, enzim yang fungsinya mengubah protein susu menjadi kasein. Terus ada asam klorida, HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jika salah satu organ pencernaan ada yang rusak karena tidak dirawat ataupun dijaga dengan baik, akan merugikan diri kita sendiri. Organ pencernaan itu akan terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi karena terjadinya infeksi seperti tipus, kanker usus, gondongan, dan MAH. Oke, sekian pembahasan materi proses pencernaan makanan dari kelompok 2, kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok 2. Masih nyambung nggak? Anak-anak? Eca. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sangat bagus presentasinya dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran ini yaitu tentang sistem pencernaan, bahwa sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama terdiri dari mulut. Yang mulut fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah atau melumatkan makanan. Dibantu oleh enzim apa di dalam mulut? Ketialin. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsinya untuk apa? Oh ya. Kemudian yang ketiga ada esofagus, menarik makanan kemudian disalurkan ke lambung. Lambung fungsinya untuk apa? Selama berapa jam? 2 sampai 4 jam. Kemudian dibantu oleh apa di dalam lambung itu? Kemudian ada apa lagi? Ada HCl juga. Untuk apa fungsinya? Untuk membusukkan makanan. Kemudian setelah lambung ada usus halus. Fungsinya untuk apa? Penyerapan zat-zat makanan. Kemudian ada usus besar. Usus besar fungsinya untuk apa? Nah, yang mengandung kadar air. Kemudian yang setelah disimpan di kotorannya disimpan di dalam rektum, disimpan sementara. Kemudian setelah rektum ada anus. Nah, Ibu mau tanya nih, setelah kalian mempelajari sistem pencernaan ini, apa yang akan kalian lakukan? Setelah mengetahui bahwa sistem pencernaan itu menjaga pola makanan, terus apa lagi? Memakan gizi yang seimbang. Apa lagi? Setelah mempelajari sistem pencernaan, apa yang akan kalian lakukan? Tadi mengubah cara makan, sehingga bagaimana makanan yang kita makan itu supaya dicerna dan diserap oleh organ dengan baik. Terus apa lagi? Kelompok ini apa? Memperdalam materi. Oke, good. Belajar lagi bagaimana cara pencegahan supaya tadi kelompok ini tidak terjadi gangguan. Nah, kelompok ini bagaimana katanya supaya kita tidak terjadi gangguan pada sistem pencernaan? Berarti apa? Makanan kita harus dijaga. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang gizi seimbang, yang higienis. Kemudian yang tidak terlalu banyak terpapar pestisida, tentunya yang higienis juga, yang bersih dan tidak terpapar banyak pestisida. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi Ibu mau nanya, apa yang paling sulit ketika pembelajaran ini? Yang paling sulit melakukan mencari tahu atau mencocokkan bagaimana? Oke, kelompok ini apa yang paling sulit kiranya? Menghafal fungsinya katanya. PR di rumah harus lebih banyak menghafal lagi fungsinya ya, karena sudah dilakukan KPD. Terus apa lagi yang paling sulit kiranya apa nih?
Mencari pengertian dan mencocokkannya. Oke, terus masih mencocokkan, masih bingung dalam mencocokkan. Mengingat fungsinya. Oke, berarti PR-nya apa? Harus banyak lagi membaca, mereview lagi materinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ibu harapkan setelah kalian mengetahui bagaimana sih sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke anus, kenapa ada seseorang yang sampai terkena gangguan sistem pencernaan, susah BAB, terus terkena kanker usus. Nah, itu kenapa? Salah satunya karena tidak terjaganya pola makan. Bu, aku sering makan, aku sukanya makan seafood, aku sukanya makan pizza Bu tiap hari. Itu kan mengandung apa pizza itu? Tepung-tepungan, sedangkan tepung sendiri itu sangat sukar untuk diuraikan di dalam proses pencernaan. Bu, aku mah sukanya sebelah misalnya ya. Nah, itu jadi mulai dari sekarang Ibu harapkan kalian harus lebih menjaga pola makan. Karena apa? Karena kita itu apa yang kita makan gitu ya. Kalau kita ingin sehat di kemudian hari, ingin jag-jag gitu ya, ketika sudah tuanya, maka kita harus menjaga pola makan, yaitu gizi seimbang. Ada sayurannya juga, ada protein yang kita makan, harus banyak sayuran, jangan terlalu banyak makan lemak ataupun karbohidrat. Oke, boleh. Terima kasih, apresiasikan lagi kalian setelah pembelajaran hari ini. Boleh diganti Bu, misalkan aku yang tadinya boring jadi happy. Nah, boleh disusun lagi apresiasinya di sana. Atau yang masih mau happy boleh. Yang tadinya bored terus mau diganti boleh. Ada yang mau merubah emoticonnya? Tidak, masih tetap happy ya. Oke, thank you. Ibu cukupkan sekian materi ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa saja sih gangguan dari sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.